Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilma Priana. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas akhir semester dari Bapak Bambang Santoso dalam mata pelajaran HAM. Pada kali ini, kita akan membahas tentang mekanisme penegakan HAM di Indonesia. Penasaran kan? Ikutin selanjutnya ya. Kita akan membahas mekanisme penegakan HAM di Indonesia. Kira-kira apa aja sih mekanisme yang baik dalam penegakan HAM di Indonesia? Yang pertama, adanya peraturan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar mendapat kepastian hukum. Jaminan itu antara lain, yaitu dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang 1945, dinyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dalam alinea kedua, dirumuskan salah satu tujuan kemerdekaan negara kita, yaitu mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini adalah pengakuan hak asasi sosial yang berupa keadilan dan pengakuan hak asasi ekonomi yang berupa kemakmuran dan kesejahteraan. Alinea ketiga merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini adalah penegasan bahwa kemerdekaan adalah kodrat yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dan pada alinea keempat dijelaskan tujuan negara Indonesia dan dasar negara Indonesia. Amandemen Undang-Undang 1945 kedua, ada titel bab yang secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi manusia, yaitu bab 10A yang berisikan pasal 28A sampai 28J, yang isinya itu perubahan pasal 28, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, dan lain-lain. Adanya bentuk penegakan HAM di Indonesia yaitu ada Komnas HAM. Apa sih yang kalian tahu tentang Komnas HAM? Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada awalnya dibentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 1993 sebagai respon atau jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional perlunya penegakan HAM di Indonesia. Kemudian, dengan lahirnya Undang-Undang Republik nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang di dalamnya mengatur tentang Komnas HAM pada bab 8 pasal 75 sampai dengan 99, maka Komnas HAM yang terbentuk dengan Kepres tersebut harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Mekanisme penegakan HAM sesuai kewenangan Komnas HAM sebagai berikut. Setiap orang yang mengetahui atau memiliki alasan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi atau hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut hanya akan dilayani apabila disertai identitas pengadu dan bukti awal yang jelas mengenai materi yang diadukan itu. Dan selanjutnya, apabila pengaduan dilakukan oleh pihak lain, pengaduan tersebut terlebih dahulu mendapat persetujuan orang yang dirugikan atau yang berkepentingan, kecuali pelanggaran HAM tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM. Pengaduan pelanggaran HAM sebagai dimaksud meliputi pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh kelompok masyarakat. Yang selanjutnya ada pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM. Tidak dilakukan dan dihentikan apabila tidak memiliki bukti awal yang memadai. Materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM. Yang ketiga ada pengaduan diajukan dengan itikat buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu. Keempat ada terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan. Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini dibentuk berdasarkan Kepres nomor 181 tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ini ada LSM Pro Demokrasi dan HAM. Di samping lembaga penegakan HAM yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat pun mendirikan berbagai lembaga HAM. Lembaga HAM bentuk masyarakat terutama dalam membentuk LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau NGO, atau Non-Governmental Organization, yang programnya berfokus pada demokrasi dan pengembangan HAM. Selanjutnya ada pengadilan HAM. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 menjelaskan tentang pengadilan HAM berbagai bentuk, yaitu pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat.